Silakan Ibu Dia. Terima kasih Khalil. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Haja Ais Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas selaku pendamping dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan nikmat iman, nikmat itu dan nikmat sehat walafiat di tengah pandemi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pada hari ini masih berkenaan dengan memperingati Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahirannya sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman bernama Raja Abrahah. Raja Abrahah sangat membenci Ka'bah dan sangat membenci kota Mekah karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, membuat orang berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat. Keadaan Mekah yang ramai membuat Raja Abrahah iri, ya, sehingga Raja Abrahah memanggil para pasukannya, yaitu yang dinamakan pasukan bergajah karena pasukannya menunggangi gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sijil, yaitu batu-batu yang berasal dari api neraka yang menghancurkan seluruh pasukan bergajah, sehingga Raja Abrahah dan para pasukannya tewas di tangan burung-burung. Saat itu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasangan dari Abdullah dan Siti Aminah membawa keajaiban yang luar biasa. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga dan keadaan alam semesta menjadi begitu tenang, keadaan bumi menjadi begitu tentram, langit menjadi terang benderang, angin bertiup sepoi-sepoi, tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, dan dari bayi tersebut keluar cahaya yang begitu luar biasa menerangi seluruh kota. Itulah kelahiran bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, yaitu Ahmad atau Muhammad. Kehadirannya sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya, sudah diprediksi oleh kitab Taurat, Zabur, dan telah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, karena sejak di dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh sang ayah Abdullah, ya, telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan,
kebiasaan penduduk pada saat itu ialah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, walaupun hanya beberapa hari. Kemudian disusui oleh wanita pedesaan juga yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian Nabi bawa ke pedesaan. Maka terjadilah hal-hal yang sangat luar biasa di desa itu. Tanah-tanah kemudian menjadi subur, ternak berkembang biak menjadi cepat dan banyak, sehingga Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk kemudian dibelah dadanya, dicuci jantungnya untuk disucikan, karena Nabi Muhammad akan menjadi seorang manusia pilihan. Kemudian Nabi Muhammad tinggal bersama sang ibu Siti Aminah sampai beliau berusia 1 tahun. Namun ternyata sang ibu pun meninggal dunia karena sakit. Lalu Rasulullah kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, sang pembesar di kalangan Quraisy yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat kota Mekah pada saat itu. Beliau diasuh oleh sang kakek hingga berusia 8 tahun. Selanjutnya Rasul diasuh oleh pamannya yang sangat mencintainya, yaitu Abu Thalib, yang memiliki anak bungsu bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah adalah saudara sepupu. Di bawah asuhan pamannya, Rasulullah SAW belajar mengembala sejak kecil dan belajar bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian, tumbuhlah Rasul menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa ya, sehingga digelari oleh masyarakat sekitar, yaitu Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, karena kata-katanya mengandung banyak hikmah, mengandung banyak kebaikan, tidak pernah berbohong, selalu jujur, dan sehingga Rasul sangat dicintai oleh masyarakat pada saat itu. Di usia 25 tahun, Muhammad yang pada saat itu belum menjadi Rasul, kemudian berdagang ke negeri Syam. Saat ini namanya Irak, ya, negeri Irak. Kemudian Rasul membawa dagangan seorang janda yang sangat mulia, janda kaya raya, janda terpandang, yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari hasil perdagangannya tersebut, Rasulullah karena sifatnya yang jujur, kemudian membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga membuat Siti Khadijah terpesona dengan kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka pada akhirnya Siti Khadijah, sang wanita mulia yang saat itu berusia 40 tahun, kemudian melamar Rasul yang pada saat itu berusia 25 tahun. Dari hasil pernikahannya, Rasul dan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Misi bungsu Siti Fatimah Zahra. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah senantiasa pergi ke Gua Hira untuk merenungi keadaan masyarakat di kota Mekah. Pada saat itu, kota Mekah masih dalam keadaan jahiliyah, penuh dengan kebodohan, kejian, ya, penuh dengan kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasul lebih senang untuk berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah, di usia Rasul, tepatnya di usia 40 tahun, turunlah wahyu yang pertama yang menandakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu yang pertama yang kita tahu, seperti yang kita ketahui bersama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam senantiasa menyuruh kita untuk membaca, memahami segala sesuatu di sekitar kita,
memahami semua ilmu pengetahuan, memberikan segala kebenaran tentang Al-Quran. Dan wahyu-wahyu Al-Quran senantiasa turun berangsur-angsur hingga wafatnya Rasul, tepatnya di usia 63 tahun. Dan di akhir hidupnya, Rasulullah berpesan, apabila kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, jangan pernah tinggalkan dua perkara ini. Selalu kita berpegang, selalu kita berpedoman pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, di bulan mulia ini, di bulan kelahiran Rasul tercinta Muhammad SAW, marilah sama-sama kita memperbanyak sholawat. Ya, karena di hari kiamat nanti, Rasulullah yang akan membawa syafaat untuk kita semua, yang akan menjadi penolong kita, ya, kelak di padang mahsyar. Jadi kita harus sering-sering membaca sholawat, khususnya apalagi sekarang di hari Jumat yang penuh berkah ini, di mana ketika kita membaca sholawat, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Ya, selain itu kita juga harus meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah SAW. Di antaranya ada 4 sifat yang perlu kita teladani, yaitu siddiq, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, dan fatonah, cerdas. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat kemuliaan, akhlak, perilaku, budi pekerti yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan, khususnya di kehidupan akhir zaman seperti yang kita hadapi saat ini. Anak-anakku semua, sebelum Ibu tutup, ya, sedikit sejarah singkat tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama untuk membaca sholawat. Sholawat apa? Sholawat nariyah? Bisa semuanya? Ya. Pak Ustadz Ali. Mana Pak Ustadz ya? Yuk, kita ayo, baca ayo. sholawat. Ya. Ayo. Di hari Jumat. Baca sholawat. Ya. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin lillahi tamalu dan tarizu bil qadu wa tudda bil hawaidu wa tunalu bil ghaibu husnul khawatimi ayustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua, Bapak dan Ibu Dewan Guru. Semoga sholawat yang telah kita baca tadi akan membawa syafaat untuk kita semua di yaumil akhir nanti. Ya, sekian. Nah, sekian sejarah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah kecintaan kita, khususnya umat Nabi Muhammad, baginda kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bu Dia Solehati yang telah memberikan tausiahnya yang begitu luar biasa lengkap ya. Dari mulai lahirnya, bahkan dari mulai sebelum lahirnya, kemudian lahir, kemudian dirawatnya setelah lahir, disusuinya oleh beberapa orang perempuan mulia, kemudian sampai tumbuh besar, dia kecil, sampai remaja, sampai dia berumah tangga, sampai berdakwah, dan terus semuanya dikupas tuntas oleh Ibu Ustazah Diah Solihati barusan. Luar biasa, saya senang sekali pagi hari ini dapat pencerahan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga, yang mudah-mudahan pula dengan hadirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW yang hari ini kita peringati kelahirannya. Ini bukan ulang tahunnya ya, ini lain dengan ulang tahun. Jadi memperingati kelahiran Nabi ini adalah sebuah momen untuk flashback kita agar selalu ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan hidup buat kita, sehingga kita hari ini bisa memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di hari Jumat ini mari kita berbanyak bersalawat. Kalau tadi salawat Nariyah yang itu agak panjang, kita cukup boleh kalau emang nggak hafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat yang pendek lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak apa-apa, yang penting selalu bersalawat. Inilah yang kata Nabi, orang yang tidak pelit adalah orang yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua dirangkul oleh baginda Nabi di yaumil mahsyar, dan insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anakku sekalian, mari kita belajar. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum.